Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Wali Songo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema Ramadan, nggih. Alhamdulillah hari ini kita sudah ada di penghujung bulan Sya'ban, nggih. Jadi kira-kira 10 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, ya. Dan insyaallah tema kita malam hari ini adalah Ramadan, keutamaan dan amalan-amalan yang berkaitan dengan saum Ramadan, ya. Jadi insyaallah bahasan kita malam hari nanti berkaitan dengan amalan-amalan praktis, ya, yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit kita akan merefresh apa yang sudah kita bahas pada pekan-pekan sebelumnya, ya. Berkaitan dengan keutamaan Ramadan, ya. Jadi keutamaan yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Jadi beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya itu diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi pada pekan sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa Ramadan itu kan bulan yang sangat istimewa. Bahkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diturunkan di bulan Ramadan, ngeten nggih. Cuman yang membedakan adalah kalau kitab suci sebelum Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus, nggih, sekaligus gitu. Tetapi kalau Al-Quran itu turun dari langit ke baginda Rasulullah Muhammad SAW itu secara bertahap. Ngoten nggih. Barangkali itu saya kemutan nggih. Tujuannya kita napa ditujukan secara bertahap? Tujuannya adalah untuk menguatkan hati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau kita mengkaji sirah, mengkaji sejarah kehidupan baginda Rasulullah, ternyata dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu kan tidak mudah, gitu nggih. Jadi tidak mudah, banyak tantangan, ya, banyak cobaan, ujian, bahkan termasuk siksaan-siksaan fisik, gitu loh, nggih. Maka ketika Al-Quran itu turun secara bertahap, itu satu diantaranya adalah untuk menguatkan hati baginda Rasulullah Muhammad SAW, okay? Sehingga ketika mendapatkan ujian, cobaan itu tidak lemah, ya, jadi hatinya kuat gitu, okay? Nah, itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua,
ya, pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, ya. Sebagaimana satu hadis, ya, idza dakhala sahru ramadhana futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin, ya. Jadi apabila datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu langit itu dibuka, kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup dan setan itu dibelenggu, gitu nggih. Jadi biasanya kan kalau bulan Ramadan nggih, itu kecenderungan kita itu kan untuk ibadah itu kan kuat ngeten nggih. Lurus nggih. Termasuk misalkan untuk infak, ya, kalau di bulan Ramadan itu kan semangatnya luar biasa gitu. Karena juga termotivasi, ya. Jadi ketika kita beramal itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu nggih. Demikian pula keutamaan yang ketiga, dilipat gandakan pahala, ya. Dalam sebuah hadis dinyatakan pahala umrah pada bulan Ramadan itu menyamai pahala ibadah haji, ya. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan menyamai pahala ibadah haji bahkan bersamaku, berarti bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW, gitu nggih. Makanya kan banyak nggih, ya, wabil khusus orang-orang yang punya duit, gitu ya. Jadi mereka itu antusias untuk melakukan ibadah umrah itu di bulan Ramadan, gitu nggih. Karena memang pahalanya besar sekali, gitu nggih. Bahkan disamakan dengan pahala ibadah haji, nggih. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan bagi panjenengan semua dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci, gitu nggih. Jadi meskipun tidak haji, paling tidak umroh lah, ngoten nggih. Karena kalau untuk haji itu kan daftar tunggunya itu dangu, Pak. Nggih. Di Madiun itu nek mboten pintu pinten Pak Bin? 30 sampai 40 tahun, nggih. 40. Ya. 48 tahun, Pak. Nggih. Nggih. Jadi nek panjenengan daftarnya usia 30 misalkan, nggih, tambah 48 berarti 78 tahun usianya, gitu nggih. Padahal haji itu dibutuhkan fisik yang kuat, gitu nggih. Dibutuhkan fisik yang kuat, gitu nggih. Nah, makanya kalau seandainya sulit untuk menunaikan ibadah haji, paling tidak umroh lah, ya. Ya, sekarang kalau program umrah itu kira-kira rata-rata sekitar 9 hari biasanya, 9 hari, nggih. Ya, 9 hari 11 hari, okay. Biasanya di Madinah, ya, biasanya di Madinah dulu, ya, baru ke Mekah, ya. Ya, biasanya, ya. Nah, itu keutamaan Ramadan, ya. Kemudian yang berikutnya di bulan Ramadan itu terdapat malam yang kita sebut malam Lailatul Qadar, gitu nggih. Jadi sesungguhnya bulan Ramadan telah datang kepada kalian, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi barang siapa yang tidak mendapatinya, maka ia telah kehilangan banyak sekali kebaikan, alias merugi, gitu. Satu malam yang kebaikannya itu melebihi 1000 bulan, ya. Jadi 1000 bulan itu kalau dibagi 12 ketemu pinten nggih? 1000 dibagi 12 80-an nggih. 80-an gitu nggih. Belum tentu usia kita niku 80 tahun. Belum tentu nggih. Nah, belum tentu 80 tahun. Itu pun sebenarnya kalau mau kita rinci, itu sebenarnya yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah itu barangkali kalau usia kita 70 tahun itu ya cuman 30 tahunan, gitu kan. Karena kepotong ketika kita masih belum balik, ya. Anggap aja misalkan 10 tahun, gitu nggih. Kemudian belum kepotong dengan tidur kita, ya.
Jadi kalau kita asumsikan tidur itu misalkan 8 jam sehari, ya itu kurang lebih ya sekitar 30 tahun sendiri itu ya, atau sekitar 20 tahun lah ya. Itu kira-kira. Nah kemudian berikutnya, keutamaan Ramadan itu doa itu mustajab, ya. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Al-Bazar ya, sesungguhnya setiap muslim pada tiap siang dan malam hari pada bulan Ramadan itu memiliki doa yang mustajab, ya. Jadi bukan hanya di malam harinya, tetapi di siang harinya itu juga mustajab gitu. Oleh karena itu kita semua berharap, meskipun tinggal 10 hari lagi kira-kira masuk bulan suci Ramadan, tetapi sekali lagi tidak ada jaminan bahwa umur kita itu akan sampai di bulan Ramadan gitu. Okay? Pekan yang lalu ya, misalkan ada keluarga dari jamaah ya masjid Wali Songo yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pekan yang lalu masih sempat kita doakan ya. Jadi mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ya, karena memang ajal itu tidak ada yang bisa memastikan. Kalau sudah waktunya itu mboten saged dijokne dan juga mboten saged dimundurkan. Nggih. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Meskipun hanya sesaat. Sesaat itu ya 1 detik lah nggih. Meskipun hanya sesaat ya. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dimajukan. Pas pokoknya gitu nggih. Kalau sudah waktunya ya sudah ngoten nggih. Nah, kita semua kan tidak ada yang tahu ya. Jadi data umur kita itu sampai kapan tidak ada yang tahu gitu. Oleh karena itu tentu sikap yang paling bijak bagi kita selagi kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian kita masuk kepada amalan-amalan di bulan suci Ramadan ya. Jadi amalan itu sesuatu yang kita kerjakan gitu nggih. Nah di sini kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada amalan yang sifatnya wajib, nggih. Dan yang kedua itu amalan yang sifatnya sunnah ya. Insya Allah panjenengan semua sampun mangertos sing dimaksud wajib niku nopo, nggih. Jadi kalau wajib itu harus, nggih. Nek basa Jawane nggih kudu pokoke gitu nggih. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan itu dosa. Ada konsekuensi dosa kalau tidak dikerjakan. Gitu nggih. Kalau seperti itu kan berarti mboten enten pilihan. Baik kita itu terpaksa ataupun senang hati itu harus melakukan gitu. Ini wajib gitu. Nanti beda kalau sunnah nggih. Jadi kalau sunnah itu sebenarnya kalau menurut saya itu amalan yang juga bukan pilihan, ngoten nggih. Nanti kalau amalan yang pilihan itu yang status mubah. Ibarat kata nek ditimbang niku nggih padha-padha dilakoni nggih mboten enten pahalane, ditinggalkan juga mboten enten dosane. Niku kan mubah. Tetapi kalau sunnah itu lebih baik dilakukan selagi kita punya kesempatan. Kenapa? Karena kalau dikerjakan itu dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan sayang umur yang diberikan Allah kepada kita gitu. Lah terkait dengan ini, nggih, barangkali saya ingin menyampaikan ketika kita bicara hukum berkaitan dengan perilaku kita, niku sakjane wonten 5 nggih, Bapak Ibu sekalian nggih. Kaidahnya niku bunjine ngeten. Al aslu
fil af'al at-taqayyadu bil hukm syar'i. Jadi asal dari perbuatan itu terikat dengan hukum syarak atau hukum Islam atau hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkaitan dengan amal niku wonten 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima itu adalah haram. Cuma 5 mawon gitu. Ini hukum taklifi nggih, itu ada 5 gitu. Adapun misalkan ada yang mengatakan ada fardu ain, ada fardu kifayah, itu masuk ke hukum yang wajib tadi gitu. Nggih, hukum yang wajib tadi. Tapi nanti kalau berkaitan dengan sesuatu benda atau makanan minuman, nanti hukumnya cuma ada 2, halal dan haram ya. Kaidahnya ngeten. Al aslu fil asya al ibahah. Malam yarid dari takhrimi ya. Jadi asal dari sesuatu itu hukumnya mubah. Mubah itu halal. Halal itu boleh. Malam yarid dari takhrimi, sebelum ada dalil yang mengharamkan gitu. Jadi contohnya misalkan kalau panjenengan sering mendengar ya, makan daging babi atau daging anjing itu hukumnya haram. Kan ngoten nggih? Sebagai umat muslim itu kan haram hukumnya. Kenapa kok haram? Itu karena memang ada dalil yang mengharamkan gitu. Nggih? Jadi haramnya itu karena dalil gitu. Jadi haramnya itu bukan karena manfaat, haramnya itu bukan karena mudarat gitu. Contoh misalkan kalau diteliti itu konon katanya nggih, kalau daging babi itu mengandung cacing pita yang tidak baik untuk kesehatan. Tetapi keharamannya itu bukan ditentukan oleh mudarat tadi, tetapi keharamannya itu ditentukan oleh dalil gitu. Lah mengke nek haramnya ditentukan oleh mudarat, misalkan dengan alat yang canggih, dengan proses yang pemanasan yang baik misalkan, ternyata cacing pita itu bisa dimatikan. Lantas kemudian apakah hukumnya itu berubah menjadi halal? Kan boten gitu. Karena hukum haramnya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi keharamannya itu ditentukan oleh dalil, bukan karena mudarat gitu nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu definisi wajib, definisi sunnah. Nah kira-kira kalau berkaitan dengan bulan Ramadan, itu apa saja yang termasuk kategori wajib? Yang pertama adalah puasa Ramadan itu sendiri, nggih. Itu hukumnya wajib gitu. Kecuali bagi yang sakit, kecuali yang sedang safar misalkan, nggih. Safar ke Jakarta misalkan, nggih. Itu boleh tidak puasa, meskipun tetap harus mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan, ngoten nggih. Sejumlah hari yang ditinggalkan gitu. Kalau misalkan tidak puasa 3 hari, maka nanti di luar bulan Ramadan itu harus diganti ya 3 hari gitu. Kalau utang puasanya 3 hari, ya nanti disaur 3 hari kan ngoten. Ya termasuk nanti biasanya kalau ibu-ibu nggih, tetapi yang masih produktif nggih, belum menopause gitu nggih. Itu kan biasanya terhalang dengan tamu ya, tamu bulanan gitu nggih. Nggih. Nah, itu justru kalau puasa kan tidak boleh. Kan ngoten nggih. Jadi boleh itu untuk tidak puasa gitu. Nah, tetapi nanti di luar bulan suci Ramadan itu harus mengganti puasanya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan gitu. Nah, kemudian bagaimana misalkan dengan orang tua yang sudah lanjut usia, secara kesehatan sudah tidak memungkinkan untuk melakukan puasa ya.
Ya, kan juga tidak mungkin kalau orang sudah lanjut usia di bulan Ramadan saja itu tidak sanggup untuk melakukan saum Ramadan gitu, apalagi di luar bulan Ramadan gitu. Mestinya kalau di bulan Ramadan itu kan enak, koncone kabeh poso kan ngoten ya. Tapi kalau faktor kesehatan, faktor usia lanjut itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Maka kemudian sebagai pengganti itu membayar fidyah kan ngoten nggih. Gitu nggih. Jadi Islam itu mudah gitu loh nggih. Ada rukhsah gitu. Tetapi tentu juga tidak boleh digampang nih kan ngoten nggih. Tidak ada alasan yang secara syar'i dibenarkan kemudian tidak menjalankan puasa. Itu dosa gitu. Ngoten nggih. Kenapa? Karena taklifnya tuntutannya itu adalah kepada kaum muslimin yang sudah mukallaf ya. Jadi mukallaf itu yang sudah terbebani hukum gitu nggih. Nggih, sudah balik gitu nggih. Sehingga kalau kita punya anak yang masih kecil ya, itu belum wajib. Kalau seandainya mereka kita suruh untuk ikut berpuasa, maka itu sebagai bahan latihan. Sehingga ketika di kemudian hari usianya sudah menyampai akhir balik, mereka itu sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, ya. Sehingga ringan gitu, karena sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa kan berat gitu, ya. Itu amalan yang pertama, ya. Puasa Ramadan, ya. Karena kan ada puasa tapi tidak wajib gitu. Misalkan puasa sunnah Senin Kamis, ya. Puasa Yaumul Bid, ya. Kemudian puasa Daud, ya. Itu dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan, tetapi hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Kemudian amalan yang kedua itu mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah, ya. Itu juga wajib gitu, ya. Ya. Itu biasanya kan dikeluarkan, sebenarnya sudah bisa dikeluarkan di awal Ramadan, itu sudah bisa gitu, ya. Tetapi biasanya kan dikeluarkan di 10 hari yang terakhir gitu, ya. Atau bahkan barangkali menjelang berakhirnya puasa Ramadan, biasanya kan gitu, ya. Nah kemudian yang lain, amalan-amalan yang statusnya wajib di bulan Ramadan adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disyariatkan sebagaimana disyariatkan hal tersebut di luar bulan Ramadan gitu, nggih. Kan judulnya adalah amalan wajib di bulan Ramadan gitu. Maka amalan-amalan yang statusnya wajib di luar bulan suci Ramadan itu juga masih tetap harus dilaksanakan di bulan suci Ramadan gitu. Bukan berarti kemudian diganti karena sudah ada amalan wajib puasa, kemudian sholat wajib 5 waktunya itu ditinggalkan. Ya tentu tidak begitu. Jadi amalan sholat wajib 5 waktu itu tetap dilaksanakan gitu, ya. Karena amalan sholat wajib 5 waktu itu dilaksanakan sepanjang hari, sepanjang bulan, ya. Ya. Jadi apapun bulannya, yaitu tetap wajib untuk dilaksanakan, ya. Ya sebagaimana sholat yang barusan kita lakukan, ya, sholat maghrib, ya, nanti sholat isya dan seterusnya gitu. Nah kemudian amalan yang lain adalah mengeluarkan zakat mal. Jadi zakat mal itu beda dengan zakat fitri, nggih. Nggih, beda dengan zakat fitri, ya. Zakat mal itu adalah zakat yang berkaitan dengan harta kita gitu. Nanti ada 2 syaratnya. Yang pertama sudah mencapai nisab. Ya nisab, nggih. Jadi nanti ada nisabnya, ya. Jadi nisab itu nanti ada 2 kriteria, ada nisab perak, ada nisab
emas ya, ada nisab dirham, ada nisab dinar ya. Lah tentunya lebih amannya itu adalah nisab perak, karena jumlahnya itu lebih sedikit gitu. Kalau nisab emas nanti tinggi ya. Apalagi sekarang harga emas itu kan meroket ya. Ya sekarang itu harga emas per gram itu 3 juta Pak. Ya, harganya 3 juta sekarang gitu ya. Nah kalau nisabnya 80 gram ya tinggal dikalikan. Nanti tinggi nanti syaratnya gitu ya. Jadi nanti nggak ngetok nih zakat mal, nanti kalau acuannya emas gitu. Yang lebih aman nanti acuannya adalah perak gitu nih. Lah kemudian haul itu harta itu sudah dimiliki selama satu tahun nih. Jadi zakat mal itu syaratnya 2. Yang pertama sudah mencapai nisab, dan yang kedua harta itu sudah dimiliki 1 tahun. Ngerti nggih? Jadi kalau misalkan panjenengan nyimpen duit di rekening ya, nisabnya sudah memenuhi syarat dan uang itu ada di rekening sudah lebih dari 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5% gitu nggih. Zakatnya 2,5%. Nah, itu adalah amalan yang wajib dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, kemudian kita masuk amalan sunnah di bulan Ramadan gitu. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan ya, kalau kita punya kesempatan, nggih, selagi kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita longgar ya, waktu kita tidak disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik dilaksanakan yang sunnah-sunnah ini gitu. Oke? Jangan-jangan amalan yang wajib kita ini kurang sempurna kita lakukan. Maka amalan sunnah yang kita lakukan ini adalah sebagai penyempurna amalan wajib kita gitu nggih. Jadi sekali lagi sayang kalau tidak dilaksanakan mumpung ada kesempatan gitu nggih. Yang pertama adalah sholat tarawih ya. Sholat tarawih ya. Ya mungkin ya kita tidak perlu memperdebatkan ya, tarawih itu berapa rakaat gitu nih. Ya, artinya tidak perlu diperdebatkan ya. Karena ini memang ikhtilaf ya, semuanya ada dasarnya gitu. Semuanya ada dasarnya, ya. Yang pinten? Yang 11 rakaat ya. Itu juga ada dasarnya, yang 23 juga ada dasarnya gitu nih. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara sejarahnya sholat tarawih ya, kalau pada zaman Nabi masih hidup, sholat tarawih ini tidak dilaksanakan secara berjamaah di masjid, enggak ya. Memang pernah ya, tetapi tidak 1 bulan itu dilaksanakan penuh gitu ya. Karena baginda Rasulullah itu khawatir, jangan-jangan kalau itu dilaksanakan penuh ya, kemudian dianggap itu adalah amalan yang wajib ya. Yang wajib nanti membebani umatnya gitu ya. Jadi sebenarnya pelaksanaan sholat tarawih sebagai syiar ya, masjidnya jadi ramai ya, dilaksanakan di masjid berjamaah, itu ketika pada masa kekhilafan Umar bin Khattab, jadi khalifah yang kedua ya. Itu ini sholat tarawih ya, itu baru dilaksanakan di masjid itu ketika di zamannya Umar gitu ya. Ini yang pertama. Lalu karena itu sebisa mungkin jangan sampai kita itu meninggalkan sholat tarawih gitu loh, ya. Jangan kita itu berpikir sholat tarawih kan sunnah gitu ya, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa gitu kan rugi kan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita laksanakan ya, kita lakukan ya. Kalau bisa berjamaah di masjid itu lebih baik ya. Tapi kalau seandainya misalkan kita sedang safar, tidak memungkinkan ya,
ya nggak apa-apa. Kemudian kita sholat sendiri, sholat tarawih sendiri kan juga nggak apa-apa gitu nggih. Tapi yang penting tetap dikerjakan. Nah kemudian yang kedua, amalan sunnah yang kedua di bulan suci Ramadan itu adalah memperbanyak doa dan zikir di malam-malam bulan suci Ramadan ya. Jadi apapun doanya silakan dipanjatkan kepada Allah. Insya Allah mustajab gitu. Jadi jangan kita itu berpikir doa itu harus bahasa Arab, misalkan harus bahasa Arab. Memang yang bagus itu adalah ya doa-doa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu yang bagus gitu. Tetapi juga jangan sampai kita berdoa tapi nggak tahu maknanya gitu. Kan berdoa itu kita berkomunikasi dengan Allah. Kita memohon sesuatu kepada Allah gitu. Kalau yang kita ucapkan kita tidak tahu, ya, berarti kan kita tidak paham dengan apa yang kita minta gitu. Kita tidak menjiwai di dalam hati gitu loh. Kan gitu nggih. Ya yang bagus tentu yang paling ideal ya doanya sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian kita ngerti doa yang kita panjatkan gitu. Tapi kalau seandainya kita sulit untuk menghafal doa-doa itu, silahkan berdoa dengan bahasa yang kita pahami ya. Karena Allah itu kan maha tahu semua bahasa gitu ya. Jangankan bahasa kita gitu ya. Ya bahasa makhluk Allah yang lain ya tentu Allah itu kan tahu gitu. Karena Allah itu adalah yang menciptakan ya makhluk hidup ya. Manusia, alam semesta dan kehidupan ya. Pasti Allah tahu gitu ya. Jadi saya mengingatkan ya dan sekaligus mengajak kepada saya pribadi dan panjenengan semua, mari kita hidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak doa dan zikir gitu. Nah kemudian yang berikutnya itu memperbanyak sholat sunnah ya. Tarawih tadi kan sholat sunnah ya. Itu diantaranya. Tetapi kan masih banyak sholat-sholat sunnah yang lain gitu. Contoh misalkan sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat wajib. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat tahajud ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau di luar bulan suci Ramadan kita sudah biasa melaksanakan sholat sunnah, maka di bulan suci Ramadan itu harus kita lipat gandakan gitu nggih. Lipat gandakan. Nah kemudian yang berikutnya itu memperbanyak sedekah ya. Ya, memperbanyak sedekah. Contoh misalkan memberi makan berbuka orang yang sedang puasa gitu nih. Jadi kalau panjenengan misalkan sempat berziarah ya ke tanah suci ya, baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi gitu nggih. Jadi di sana itu biasanya wabil khusus misalkan kalau bukan bulan Ramadan ya, di hari-hari yang memungkinkan orang itu berpuasa ya, biasanya banyak orang bersedekah ya. Meskipun kalau di sana ya tentu sedekahnya sesuai dengan makanan di sana gitu ya. Korma gitu ya Pak Beni. Korma, roti kan gitu ya. Ya air minum kayak itu ya. Itu kita duduk di masjid aja sudah digelar itu, digelar plastik panjang kemudian dihidangkan korma, kemudian roti dan lain sebagainya ya. Gitu nggih. Dan insya Allah di negeri kita ini kan juga terbiasa nggih. Jadi banyak orang bersedekah ya. Biasanya kan ada takjil ya. Jadi banyak masjid di lingkungan kita itu kan yang mengadakan buka puasa bersama gitu nggih. Ya, meskipun tentu buka puasa tidak mesti harus makanan berat ya. Ya cukup misalkan untuk membatalkan puasa gitu, air putih ya, kemudian kurma dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian amalan yang lain adalah memperbanyak tadarus Quran ya. Ini insya Allah sudah menjadi sesuatu yang lazim di masjid-masjid
Biasanya ba'da sholat tarawih itu diadakan kegiatan tadarus bersama gitu nggih. Jadi kalau itu sudah diadakan, maka tinggal istiqomah ya, satu istiqomah. Nah, kemudian yang juga lebih baik ini lebih baik ya. Jadi bagaimana setiap tahun kita itu berusaha untuk memperbaiki bacaan kita, gitu nggih. Itu nggih. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak pernah punya ikhtiar untuk terus memperbaiki bacaan, nggih. Karena baca Quran itu kalau salah itu kan maknanya juga bisa berubah, gitu nggih. Gitu dong nggih. Maka kita harus belajar gitu. Dan insya Allah sekarang itu guru-guru tahsin Quran itu banyak nggih. Tinggal persoalannya kita itu mau atau tidak gitu dong nggih. Jadi kalau tadarus tetap dilaksanakan, kemudian disertai dengan kemauan untuk terus memperbaiki bacaan kita, maka semakin lama juga akan semakin baik kualitasnya gitu nggih. Kemudian amalan sunnah berikutnya adalah memberi makan, berbuka kepada orang yang sedang berpuasa ya. Tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah umroh ya. Umroh ya. Jadi umroh tadi kalau dilaksanakan di bulan Ramadan itu kan hampir sama dengan ibadah haji gitu. Kalau tahun kemarin itu ada teman ya, itu full 30 hari umrohnya program puasa Ramadan gitu. Itu 30 hari ya. Konon kemarin itu nggak tahu ya biayanya berapa Pak Win? Kalau umroh Ramadan 30 hari full itu berapa kira-kira ya? Ya. Yang jelas ya angkanya tinggi gitu ya. Yang cuman 11 hari aja biasanya kan di kisaran 35 jutaan lah ya, 35 juta. Ya kalau 30 hari ya tentu lebih mahal gitu ya. Karena hotelnya ya berapa ya, kemudian biaya makannya berapa dan seterusnya. Nah kemudian amalan yang lain itu adalah iktikaf ya. Iktikaf itu biasanya dilaksanakan di 10 hari yang terakhir gitu. Kalau di Masjid Wali Songo apa sudah pernah dilakukan Pak Win? Belum ya? Monggo, misalkan nanti kita bikin program itikaf ya. Insya Allah dengan senang hati ya. Nanti kita akan support ya. Mungkin sahabat-sahabat kita, teman-teman kita bisa kita ajak gitu. Ya, itikaf gitu. Paling tidak ya kalau tidak bisa 10 hari ya minimal sehari lah. Minimal sehari gitu ya. Nah nanti apa yang dilakukan ketika itikaf itu banyak ya. Ya. Misalkan tadarus Quran ya. Ya termasuk misalkan tholabul ilmi juga bisa ya. Dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa kita programkan. Khususnya misalkan di malam-malam ganjil ya. Untuk menggapai, untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar gitu ya. Kemudian berikutnya amalan-amalan sunnah lainnya yang juga dilaksanakan di luar bulan Ramadan ya. Seperti sholat sunnah rawatib ya. Itu tidak harus nunggu Ramadan ya. Di luar Ramadan pun juga dilaksanakan. Nanti kalau di bulan Ramadan itu lebih dilaksanakan ya. Nah kemudian ini kita rinci ya. Kita rinci ya. Jadi slide ini panjang ya. Insya Allah sampai itikaf nanti dibahas ya. Nah nanti kalau tidak selesai di malam ini, nanti kita lanjutkan di pertemuan. Insya Allah masih satu kali lagi ya. Nanti lebih kita detailkan ya. Insya Allah di Sabtu pekan depan ya. Jadi malam ini hari Ahad karena kemarin kan jamaah pada repot ya. Kita mundur di hari Ahad ya. Baik, kita lanjutkan puasa Ramadan ya. Ya. Jadi puasa dalam bahasa Arab itu dari kata saum atau siang. Artinya sama dengan imsak atau menahan ya.
Kemudian menurut istilah, ya ini sudah kita bahas di pekan sebelumnya ya. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu puasa gitu. Dalilnya ya sebagaimana yang saya sitir di mukadimah tadi nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi khitabnya adalah kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa gitu. Ini kewajiban Allah kepada kita. Dan ternyata puasa ini kan juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan nggih, Nabi siapa? Ya, masih ingat betul ya? Ya. Jadi sebelum baginda Rasulullah itu sudah pernah disyariatkan gitu ya. Syariat puasa gitu ya. Nah, kemudian pada pekan sebelumnya kemarin juga sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana menentukan awal Ramadan ya. Jadi ada yang disebut dengan metode hisab, ada yang disebut dengan metode ru'ya ya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sumu li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian karena melihat hilal di bulan Ramadan okay. Jadi insya Allah nanti tanggal 29 Sya'ban itu akan dilaksanakan ru'yat. Dan biasanya kalau mengikuti pemerintah nanti akan ada yang namanya sidang isbat ya. Nanti akan ditentukan ya. Gitu nggih. Nah, sekarang kita masuk di rukun puasa. Namanya rukun itu kalau tidak dilaksanakan maka puasanya itu batal. Kan ngoten nggih, rukun nggih. Ini juga sudah kita bahas ya sebelumnya. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Nggih, memang niat itu kan adanya di hati. Meskipun juga boleh dijaharkan ya, boleh dilafadzkan boleh ya. Jadi hal seperti itu tidak perlu diperdebatkan ya. Karena memang hukum asalnya niat itu di hati gitu, okay. Dilafadzkan kalau hatinya tidak connect itu kan juga percuma kan gitu ya. Yang baik memang hatinya niat kemudian dilafadzkan ya, itu bagus gitu ya. Jadi niat itu diwajibkan pada tiap-tiap malam. Kenapa? Karena ibadah puasa pada tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan itu terpisah antara hari satu dengan hari yang lain gitu. Maka niatnya tidak boleh diropel gitu loh nggih. Karena terpisah gitu. Puasa hari pertama itu terpisah dengan puasa hari kedua. Masing-masing harus ada niatnya. Dasare nopo? Dasare hadis riwayat Imam Ahmad ya. Malam yujmi usauma qabla al-fajri fala siyama lahu ya. Jadi barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, berarti niatnya itu dilakukan di malam hari nggih. Mboten oleh di pagi hari. Nggih. Kecuali puasa sunnah itu boleh ya, kalau puasa sunnah. Jadi barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tiada puasa baginya, alias puasanya itu tidak sah, karena ada rukun yang ditinggalkan. Kemudian rukun yang kedua itu adalah menahan diri dari makan dan minum atau segala sesuatu yang membatalkan puasa ya, dari keluarnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Itu rukun ya. Jadi kalau kemudian misalkan jam 9 pagi minum dengan sengaja, maka sudah otomatis puasanya itu batal. Kenapa? Karena ada rukun yang dilanggar gitu lagi. Okay.
Jadi batasannya adalah terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, imsak sampai adzan maghrib gitu nih. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sekarang sudah masuk Isya nih. Isya jam pinten saat ini kan? Kalau nggak salah lebih 14 nih. Nggih. Nggih Pak. 14 nih. Karena sudah masuk sholat Isya, maka kita cukupkan. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan sunnah-sunnah puasa, okay? Kemudian ada makruh. Yang makruh itu apa? Yang membatalkan puasa. Kemudian mengeluarkan zakat fitri, okay? Ya, kemudian dalil-dalil ya, amalan-amalan yang sunnah itu seperti apa. Termasuk nanti itikaf ya. Ini akan kita bahas di akhir dari slide ini. Baik, niku mawon nggih, karena waktu sudah masuk Isya, kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.